Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini adalah ungkapan pemazmur yang bukan berarti kehidupannya tidak punya pergumulan, saudara. Pemazmur Daud ini bukan raja yang hanya ongkang kaki di istana. Dia adalah seorang panglima perang. Dia juga pemimpin bangsa. Dia juga adalah manusia biasa, sama seperti kita. Banyak pergumulan. Tapi ketika dia mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, di sana memberikan konfirmasi buat kita bahwa segala pencapaian, segala potensi untuk bisa meraih sesuatu, baik itu keuntungan, baik apapun, di luar Tuhan tidak akan membuat kita menjadi tenang. Segala kemampuan daya upaya yang dapat kita lakukan sebaik mungkin tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi tenang. Ungkapan yang kuat dan sangat jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudaraku, hal ini memberikan indikasi bahwa tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan. Tidak ada sesuatu yang paling dan seharusnya membuat kita bisa tenang selain kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah harus menjadi pilihan utama. Karena unsur-unsur kehidupan akan membentuk kita menjadi orang yang khawatir, saudara. Di masa sekarang ini bukan sedikit orang yang khawatir. Khawatir akan makan minum, khawatir akan kebutuhan hidup, khawatir akan masa depan, khawatir akan banyak hal yang belum tentu juga itu akan terjadi. Kadang ketakutan, kekhawatiran manusia itu mendahului sesuatu yang belum tentu terjadi. Inilah yang sering diajar oleh Tuhan kepada kita. Yang dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kodrat dosa membuat manusia itu sering khawatir. Khawatir kepada sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita mengkhawatirkan anak-anak kita, kalau seandainya dia tidak punya sekolah yang baik, nanti masa depannya bagaimana? Kadang kita merasa bahwa kalau pendidikan itu tidak di sekolah tempat studi-studi yang baik, seolah-olah anak kita tidak akan menjadi orang yang penting atau orang yang bisa hidup menjadi lebih baik. Saudara, dalam hal ini saya tidak merasa bahwa kita tidak perlu menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang baik, di sekolah yang baik. Silakan, selama kita punya kemampuan untuk membayar, selama kita punya kemampuan untuk bisa menyekolahkan anak kita, tidak masalah. Tetapi kalau kita menggantungkan segala sesuatu itu kepada sesuatu yang belum tentu pasti, itu yang akan pada akhirnya kita membuat menjadi orang yang khawatir. Karena tidak menjamin anak yang sekolah di tempat yang baik, di tempat pendidikan yang baik akan menjadi baik pula. Siapa yang bisa menjamin bahwa anak yang disekolahkan di tempat sekolah yang baik akan menjadi baik? Jangan anak yang baru disekolahkan. Para pendeta yang disekolahkan di sekolah-sekolah kependetaan pun bisa menjadi orang yang jahat. Sudah sekolah di tempat yang dididik menjadi pelayan dan hamba Tuhan. Ini baru anak sekolah yang disekolahkan di tempat yang menurut kita baik. Tetapi kita belum tentu akan melihat sesuatu yang baik terjadi bagi anak-anak kita.
Maka kalau pemazmur berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, bukan karena dia memiliki segala fasilitas, bukan karena dia memiliki segala sesuatu yang dianggap manusia itu mendatangkan ketenangan, kedamaian. Kalau Daud jelas, saudara. Dia bisa berkata, aku tenang karena aku punya kedudukan. Aku seorang pemimpin, aku bisa hidup sesuka-sukanya aku. Aku bisa memberikan penjagaan ketat supaya aku terhindar dari segala problema, masalah-masalah, serangan-serangan, dan lain sebagainya. Ini ungkapan yang jelas dikatakan oleh Daud, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa kita mencari ketenangan di tempat yang lain? Kenapa kita mengusahakan ketenangan itu kepada sesuatu yang belum tentu membuat kita tenang? Seperti yang saya katakan tadi, kadang kita berpikir sekolah yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Belum tentu. Tapi kita sudah habis-habisan. Dengan segala upaya kita telah mempersiapkan segala sesuatunya. Uang bukan sedikit keluar demi kepentingan anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah benar anak kita akan menjadi baik? Apakah bisa tenang kita kalau seandainya anak kita ternyata belum juga bisa terdidik dengan baik? Maka kita penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada ungkapan berkata, orang tua harus hidup benar, jujur, takut akan Allah, hidup dalam kekudusan. Dalam hal ini, potensi untuk segala hal yang orang tua lakukan akan termanifestasi dalam kehidupan anak. Saya percaya akan hal ini. Jadi ketika orang tua hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, anak-anak bisa terlindungi, terjaga, dan terpelihara. Saudara ingat Salomo. Ketika Salomo di masa tuanya, dia melakukan dosa, dia menyembah berhala. Tuhan berkata, aku tidak menghukum Salomo hanya karena ingat Daud. Artinya potensi orang tua yang hidup di dalam Tuhan membuat anak-anaknya terlindungi dari penghukuman. Maka kita pun harus demikian. Tetapi bukan berarti saudara tidak akhirnya menolak didikan kepada anak-anak. Biarlah orang lain yang didik anak saya. Yang penting saya takut akan Tuhan, hidup kudus dan lain sebagainya. Tidak boleh juga demikian. Kita wajib dan bertanggung jawab juga mendidik anak-anak kita. Kalau pemazmur berkata, cemeti tidak akan membuat anak kita hancur, mati. Tetapi akan mendidik anak-anak kita masuk kepada kebenaran, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, hidup di masa sekarang ini bisa membuat kita menjadi tidak tenang, saudara. Melihat anak-anak kita, melihat kondisi pelayanan kita, melihat keluarga kita, melihat suami, melihat istri, melihat anak-anak dan semua. Melihat orang-orang di sekitar kita, ini bisa membuat kita tidak tenang. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, saudara dan saya harus tetap memandang Tuhan. Dalam hal apapun, semua akan terjadi. Kondisi bisa membuat kita tidak nyaman. Keadaan di sekitar kita akan terus bergulir dan kita tidak bisa menahan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dekat dengan Tuhan harus menjadi pilihan utama kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam persekutuan pribadi kita, dalam kehidupan kita, pikiran perasaan kita, kita mendekat kepada Allah. Di sana terletak perlindungan, di sana letak kepastian bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu demi kebaikan kita. Maka kita akan tenang, saudara. Karena kondisi seharusnya tidak mengubah kasih kita kepada Allah. Seharusnya kasih kita kepada Allah
yang harus memampukan kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Percayalah, Tuhan tidak mungkin tidak mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ia pasti mengerjakan yang terbaik. Bagian kita adalah tetaplah dekat dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua.